Ya, ini orang malah tidur ya. Bangun. Sambil dengerin musik lagi. Nggak dengerin musik bang. Ya ini sambil. Nggak kerja apa kamu? Ini kerja sambil dengerin musik ya. Kan nggak enak dilihat orang. Kamu sambil, kerja sambil dengerin musik gitu. Karena dikirain kan gaji buta. Dengerin dulu. Ini aku tuh orang yang auditori. Hah? Auditori? Iya, jadi ketika aku belajar, ketika aku bekerja itu lebih nikmat, lebih fokus kalau sambil mendengarkan musik. Ini aku juga musik. baru mau bahas tentang itu auditori, kinestetik, sama visual. Oh, sama dong. Itu kan gimana tuh? Tentang gaya belajar ya? Iya betul, gaya belajar. Oke. Gimana kalau kamu bantuin aku jelasin ke anak-anak yang di rumah tentang gaya belajar? Oh siap. Tapi satu persatu, jangan langsung ketiganya. Setuju. Biar anak-anak di rumah juga hemat kuota ya enggak? Itu yang penting, betul. Oke. Nanti kamu bantu aku ya, karena kamu kalau sebagai orang auditori, kamu kerja sambil dengerin musik, aku orang visual. Jadi kalau aku kerja harus sambil baca. Nggak apa-apa ya saya sambil baca ya. Aja. Jadi gini guys, gaya belajar secara visual itu kemampuan belajar atau gaya saat kamu mempelajari sesuatu itu dengan cara melihat. Dengan melihat kamu bisa mendapatkan informasi, mudah menangkap ilmu yang baru kamu pelajari. Gaya belajar visual itu digunakan pada orang yang indera penglihatannya tajam dan teliti orangnya. Nah, biasanya orang yang punya gaya belajar visual itu teliti. Nggak kayak kamu, sukanya nguping ya. Enggak. Nah, anak-anak, kemampuan belajar yang berhubungan dengan matematika, berbahasa, simbol-simbol itu akan mudah buat dia menangkap materi baru. Karena dari membaca, dari melihat, dia bisa dengan mudah kan. Lanjut kamu yang jelasin. Oke, siap. Jadi gini anak-anak, ciri-ciri gaya belajar visual yaitu dia bisa mengingat dengan cepat dan kuat dengan cara melihat, dengan cara membaca. Terus dia tidak terganggu dengan suara-suara yang berisik. Jadi fokus sama apa yang dia baca. Tentu saja dia punya hobi membaca. Suka melihat dan mempraktikkan sesuatu, setelah dia melihat dia praktik gitu. Punya ingatan yang kuat tentang bentuk, warna, dan pemahaman artistik atau dekorasi, ya dekorasi dari ruangan gitu. Terus dia punya kemampuan menggambar dan mencatat sesuatu dengan detail. Gitu sih. Ya, kamu. Terus ciri lain secara penampilan nih, kamu termasuk orang yang biasanya rapi, suka kerapian. Kurang bisa mendengarkan dengan baik sih, tapi kamu lebih suka mengamati. Kalau pas jalan-jalan kamu suka lihat orang atau lihat barang-barang gitu, kamu belajar mengamati. Kalau mendengarkan aku jagonya. Orangnya teratur. Terus kalau berpakaian, biasanya dia sangat memperhatikan penampilan gitulah. Gantian. Kamu anak yang gaya belajarnya visual, pasti suka percobaan atau peragaan. Kamu suka mengamati kan? Terus metode pembelajaran menurutmu, metode pembelajaran yang tepat untuk dia itu mind map. Terus lihat video pembelajaran, video ilustrasi, alat tulisnya penuh warna, jadi warnanya macam-macam, jenisnya juga macam-macam. Pembelajaran yang menarik untuk dia yang pakai bentuk gitulah, yang warna-warni gitu katanya. Buat kamu, seorang anak yang punya gaya belajar secara visual akan lebih mudah, sekali lagi saya tekankan, lebih mudah menerima informasi dengan cara melihat atau mengamati. Segala hal yang menarik buat kamu secara visual itu jadi titik fokus kamu. Jadi kamu mudah memahami sesuatu dari
hanya dengan cara melihat saja. Biasanya kamu juga orang yang suka membaca. Pantesan aku nggak suka baca. Hanya ya. saja kamu kalau belajar di kelas itu ada kesulitan untuk mendengarkan pelajaran, untuk mengikuti pelajaran yang aku bilang. disampaikan secara lisan. Kalau gitu. mendengarkan aku Karena kamu jagonya. kan lebih mudah menulis. Jadi ketika Bapak Ibu guru menjelaskan di kelas, kamu harus cepat-cepat tuh nulis dengan cara tadi ya, pakai apa? Alat tulis berwarna. Betul. Alat tulisnya harus lengkap gitu ya. Terus mungkin di hias-hias gitu ada hiasan Iya, kartun-kartun ada hiasan, apa, ada kartun, simbol-simbol di di catatan kamu, jadi Jadi lebih indah. indah, jadi menarik untuk kamu pelajari lagi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya ke Itu anak-anak dulu deh. tentang gaya belajar visual. Nah, untuk 2 gaya belajar berikutnya akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Oke? Sampai di sini dulu. Bersambung di pertemuan depan. Bye-bye. Bye-bye.